Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Siang, Pak. Alhamdulillah kalau kalian baik-baik. Untuk hari ini, sebelum kita ke pelajaran, untuk KM silakan baca doa dulu ya sebelum ke pelajaran. Mari kita berdoa di hati. Mulai. Ucapan salam. Terima kasih buat KM yang sudah memimpin doa. Kita hari ini akan belajar tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 4, hidup bersih dan sehat di tempat umum, pembelajaran 1, kelas 2, semester 1. Bapak absen dulu ya. Siapa yang tidak masuk ini? Kebanyakan yang nggak punya HP ya. Tujuan pembelajarannya nanti bisa mencatat isi teks berkaitan dengan lingkungan sehat menggunakan bahasa tulis secara tepat. Kemudian dapat menemukan kosakata yang berkaitan dengan lingkungan sehat berdasarkan teks yang dibacakan secara benar. Siswa dapat menuliskan hasil pengamatan sederhana di lingkungan sehat menggunakan ejaan yang tepat. Kemudian kalian disuruh mengamati gambar dari hiasan dari bahan alami dan nanti mengidentifikasi ciri-ciri karya hiasan dengan bahan secara tepat. Yang terakhir, kalian juga mengamati gambar model bangun ruang. Kemudian nanti diharapkan dapat menentukan bangun ruang berdasarkan banyak rusuk, sisi, dan titik sudutnya. Kalian tahu tidak tempat umum? Apa saja tempat umum? Ada yang tahu tempat umum? Tempat umum itu apa? Tempat umum? Tempat di mana orang pada berkumpul. Tempat orang berkumpul. Terus ada lagi? Terminal. Ya, yang Tempat wisata. Umum, ya. Tempat umum itu tempat yang merupakan milik bersama. Ya, yang digunakan oleh bersama-sama. Contohnya apa? Pasar. Ini contohnya, lihat di Pasar. videonya ya, lihat di videonya. Ada di videonya. Ya, nih pasar. Contoh tempat umum. Kemudian ada lagi puskesmas. Tempat umum puskesmas karena digunakan oleh orang banyak. Terus ada lagi Jalan raya. nah, jalan raya. Dan masih banyak lagi tempat-tempat umum lainnya. Contohnya, tempat umum itu harus kalian jaga, jangan dikotor. Ya, harus dibersihkan, jangan dikotori. Supaya apa? Supaya yang nanti datang ke tempat umum itu orangnya itu nyaman. Nah ya, itu termasuk tempat umum. Ada lagi yang tahu? Apa lagi tempat umum? Terminal. Terminal. Wih, bagus sekali. Siapa itu? Yuris, tepuk tangan Yuris. Tangan dulu. Waterboom. Apalagi? Waterboom. Wih, pinter guys ya. Tepuk tangan lagi guys. Yang lainnya masih banyak lagi ya tempat-tempat umum yang harus kita jaga dan jangan kita kotori ya, agar pengunjung yang datang ke situ nanti Lebih aman. Nah, sekarang kita ke Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor. Lihat, sini ada percakapan di Kebun Raya Bogor. Sudah ya? Oke. Nah, sekarang jawab. Sekarang Bapak mau tanya ke siapa? Niko. Apa isi percakapan Siap santuy. Kayu dan teman-teman, Niko? Berwisata ke Kebun Bogor. Wisata Kebun Bogor, siapa lagi? Perwisataan di Kebun Bogor. Perwisataan di Kebun Bogor. Di Kebun Raya Bogor itu percakapan mereka adalah Kebun Raya Bogor itu selalu dibersihkan setiap sampahnya setiap hari. Ya, selanjutnya siapa yang mau jawab ini? Yang kedua, apa saja yang ada di Kebun Raya Bogor? Kebun-kebunan. Pohonan, apalagi? Tanaman hias. Tanaman hias. Dan masih banyak lagi. Yang ketiga, Binatang. mengapa Kebun Raya Bogor harus dibersihkan? Karena walaupun tidak
dibersihkan. Hutan ini harus tetap. Walaupun begitu harus tetap dibersihkan. Dipandang. Supaya dipandang. Selanjutnya kita yang belum jawab ini. Ya. Bagaimana pendapatmu terhadap isi percakapan petugas kebun, Dayu, dan teman-teman? Melindungi hutan. Melindungi hutan. Selanjutnya yang terakhir, apa yang terjadi jika kebun raya Bogor tidak dibersihkan? Kebun raya Bogor ada sampah bekas. Kotor. Kotor, apalagi? Kotor. Itu yang Artinya pengunjungnya tidak mau. Mana kenyolong. Sekarang diskusikan sama temen sebangkunya tentang karya wisata, tanaman hias, hutan lindung, kawasan hutan yang di sini ada kata-kata yang 3. Jadi masuknya nanti kemana ini? Ya. Oh ini Pak, tahu Pak, yang kuning ke ini nih Pak. Kelasnya dalam rangka menambah pengetahuan. Yang kedua, tanaman hias kemana? Tanaman hias. Kawasan hutan yang dilindungi pemerintah. Tanaman yang digunakan untuk hiasan. Iya, tanaman yang digunakan untuk hiasan. Tanaman yang digunakan untuk hiasan. Kawasan hutan yang dilindungi pemerintah. Hutan yang dilindungi. Lupa. Ayo, baca di buku di halaman 158. Hutan lindung itu adalah hutan yang dilindungi oleh pemerintah. Ya. Kenapa? Karena hutan lindung itu banyak manfaatnya. Ya, jadi hutan itu kalau di daerah kita ada hutan, di daerah kamu ada hutan, itu tidak boleh dibakar, tidak boleh ditebang ataupun dirusak. Akibatnya akan terjadi banjir. Namanya hutan lindung ya, hutan yang dilindungi pemerintah. Sama hutan yang ada di belakang rumah kamu juga itu jangan dirusak. Ya, kenapa? Karena memang hutan itu adalah paru-paru dunia. Paru-paru dunia. Kenapa paru dunia? Daun kering berjatuhan. Di rumah kamu ada pohon? Banyak pohon nggak? Pohon pisang, pohon mangga, Terus? pohon kakak, pohon tahu. Kalau daunnya sudah kering, itu daunnya akan berjatuhan. Jatuh ya. Daunnya akan jatuh. Itu setiap hari pasti akan dibersihkan sama ibu, sama orang tua kamu. Nah, daun kering itu bisa diolah menjadi hiasan. Bukan obat, hiasan. Nih, ini hiasan namanya. Ya, ini Pak. boneka, ini ikan, ini pegunungan. Bisa jadi lukisan. Nanti caranya itu adalah ini bahan-bahan yang harus disiapkan. Bahannya apa saja? Gunting atau pisau, cutter, pensil, kertas, lem kayu, daun kering. Ini adalah cara membuatnya. Jadi buatlah gambar rencana hiasan pada kertas, 2 gunting daun sesuai bentuk gambarnya. Dan yang lainnya nanti ada di link yang sudah Bapak kasihkan ke WA grup ya. Nanti dibuka linknya. Ada videonya nanti di sini. Kita lihat video cara membuat hiasannya di sini nanti ada. Ini ada nanti di link-linknya. Nanti terakhir kita bagikan di WA grup. Kemudian kita lihat ini. Ini gambar apa? Gambar bunga, kotak-kotak. Ini adalah gambar Dayu. Hasil karya Dayu membuat vas bunga. Tahu vas bunga? Tahu. Pot bunga. Kalau di kita pot bunga. Nah, ini pot bunga ini dibuat dari kardus atau kertas bekas ya. Kemudian ini ditempel sama daun kering. Daun kering. Ini pas bunganya berbentuk apa ini? Kotak. Panjang, lebih panjang. Terus berbentuk
Balok. Fokus. Balok. 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 Kata siapa sih fokus tuh? Ya, pada balok itu ada titik sudut di sini. Ya, lihat. Ini sisinya, ini titik sudutnya, dan ini adalah rusuk. Ini yang garis-garisnya itu adalah rusuk. Ya. Kalau sisi, jadi bisa dihitung. Kalau balok itu titik sudutnya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Kalau rusuknya itu ada 12. Kelas. Garisnya itu ada 12. Tarik sis. Sisinya ada 6. Nah. Oke. Selanjutnya, tugasnya adalah nanti kalian jodohkan bangun ruang yang di sebelah kiri dengan banyak rusuk, sisi, dan titik sudutnya. Nanti tugasnya ada di grup WA, nanti diisi, linknya sudah Bapak bagikan. Nanti bagi yang sudah beres nanti ke grup WA ya. Ini kemudian nanti dikerjakan sama orang tua. Di rumah kamu banyak barang-barang atau benda-benda yang berbentuk bangun ruang. Kemudian dihitung rusuknya, dihitung lagi bentuk banyak sisi dan titik sudutnya. Oke, ini di sini nanti ada tugasnya ya. Bagikan linknya di belakang ini ya, di WA group. Kesimpulan untuk pelajaran hari ini adalah bangun ruang adalah ciri bangun ruang yang mempunyai rusuk, sisi, dan titik sudut. Contohnya tadi di pas bunga itu berbentuk balok. Masih banyak lain, ada limas. Hutan merupakan paru-paru dunia. Jadi hutan itu harus dijaga. Hutan itu bermanfaat bagi kehidupan. Karena kalau tidak dijaga nanti akan banjir dan longsor. Hiasan daun kering. Daun kering itu dapat dibuat menjadi hiasan. Tadi seperti tadi ya contohnya teman-teman Dayo membuat vas bunga yang berbentuk balok. Oke, ke WA group di sini untuk absensi, kemudian LKPD, diskusi, evaluasi, dan YouTube. Tadi ini ada YouTube di sini ya. Oke, tetap semangat belajar di rumah. Kemudian patuhi protokol COVID-19 ya. Berdoa sebelum mengakhiri pelajaran. Siap, sebelum pulang mari kita berdoa di hati. Mulai. Ucapan salam Kepada ketua KM yang sudah berdoa, Bapak ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.